Pagi itu, matahari baru saja naik perlahan di ufuk timur. Sinar keemasan menembus celah-celah jendela rumah sederhana yang berdiri di ujung gang kecil. Rumah itu tidak besar, cat temboknya mulai memudar, dan pagar depannya sedikit berkarat. Namun, bagi siapapun yang melihat dari luar, rumah itu tampak hangat, tempat yang penuh dengan kehidupan dan kebersamaan. Di dalam rumah itu, aroma nasi goreng buatan ibu sudah menyebar ke seluruh ruangan. Suara dentingan sendok dan piring terdengar dari dapur, bercampur dengan suara televisi yang menyala pelan di ruang tengah. "Raka, bangun, nanti telat sekolah," teriak ibu dari dapur. Dari kamar yang berada di dekat ruang tengah, terdengar suara kasur berderit pelan. Tak lama kemudian, seorang remaja laki-laki keluar dengan rambut yang masih acak-acakan. Matanya setengah terbuka. "Iya, Bu," jawabnya singkat sambil menguap. Itulah Raka, anak pertama dalam keluarga itu. Tinggi, wajahnya bersih, dan selalu terlihat rapi. Setidaknya setelah ia benar-benar bangun. Tak lama kemudian, dari kamar yang lain, muncul seorang gadis dengan langkah pelan. Rambutnya diikat seadanya, matanya terlihat lelah meskipun hari baru saja dimulai. Ia adalah Dira. Berbeda dengan Raka yang selalu dipanggil dengan nada penuh semangat, Dira jarang sekali dipanggil dengan cara yang sama. Ia terbiasa bangun sendiri, tanpa harus disuruh berkali-kali. "Ibu, aku bantu ya," katanya pelan sambil langsung menuju dapur. Ibu hanya melirik sekilas. "Nggak usah, kamu siap-siap aja, jangan sampai telat." Dira mengangguk kecil. Ia tidak memaksa. Ia sudah terlalu sering mencoba membantu, tapi hampir selalu ditolak dengan alasan yang sama. Di meja makan, Raka sudah duduk lebih dulu. Piringnya sudah terisi penuh nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya. "Ini kesukaan kamu, Rak," kata ibu sambil tersenyum. Raka tersenyum lebar. "Wah, makasih, Bu." Sementara itu, Dira mengambil piring sendiri. Ia mengisi nasi goreng secukupnya, tanpa telur. Ibu melihat, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sarapan pagi berlangsung seperti biasa. Raka bercerita tentang rencana lomba di sekolahnya, sementara ibu mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kalau kamu menang lagi, nanti ibu ceritain ke Bu RT ya, biar semua tahu anak ibu hebat," kata ibu dengan bangga. Raka tertawa kecil. "Ah, biasa aja, Bu." Yayah yang sejak tadi membaca koran di ujung meja ikut menimpali. "Bukan biasa, kamu memang selalu bisa diandalkan." Dira hanya diam. Ia mengunyah pelan makanannya sambil menunduk. Sesekali ia ingin ikut bercerita tentang tugas kelompoknya, tentang gambar yang ia buat semalam, tentang bagaimana gurunya memuji hasil kerjanya. Tapi entah kenapa kata-kata itu selalu berhenti di tenggorokannya. Seolah-olah tidak penting untuk diceritakan. Setelah sarapan selesai, mereka bersiap berangkat. Raka memakai sepatu barunya yang masih bersih, sementara Dira mengenakan sepatu lama yang sudah sedikit usang. "Yah, nanti sore aku latihan ya, lomba debatnya makin dekat," kata Raka sambil merapikan tasnya. Yayah mengangguk. "Bagus, fokus, jangan sampai kalah." Raka tersenyum percaya diri. Dira berdiri di dekat pintu, menunggu. Ia juga ingin bicara. "Ya," ucapnya pelan. Yayah menoleh sebentar. "Apa?" "Aku, minggu depan ada pameran gambar di sekolah." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Yayah sudah kembali melihat jam tangannya. "Nanti saja ceritanya, sekarang sudah mau telat." Dira mengangguk. Lagi-lagi ceritanya tidak selesai. Perjalanan ke sekolah mereka tempuh dengan sepeda yang sama. Raka mengayuh di depan, sementara Dira duduk di belakang. Sepanjang jalan, Raka bercerita tentang berbagai hal, teman-temannya, lomba, rencana masa depan. Dira hanya mendengar. Sesekali ia tersenyum, sesekali ia menjawab singkat. Ia sebenarnya senang mendengarkan Raka. Kakaknya itu memang hebat, pintar, percaya diri, dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi di dalam hatinya ada perasaan kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan ingin juga dilihat seperti itu.
Di sekolah, kehidupan mereka sangat berbeda. Raka dikenal oleh banyak orang. Ia sering dipanggil guru, sering tampil di depan kelas, dan sering mendapatkan penghargaan. "Raka, nanti kamu wakili sekolah lagi ya," kata salah seorang guru dengan bangga. "Iya, Pak," jawab Raka mantap. Sementara itu Dira lebih banyak menghabiskan waktu di sudut kelas. Ia tidak terlalu banyak bicara, tapi hasil gambarnya seringkali membuat teman-temannya kagum. "Bagus banget, Dir," kata salah satu temannya saat melihat gambar yang ia buat. Dira tersenyum kecil. "Terima kasih." Ia menyukai menggambar. Di atas kertas, ia bisa mengekspresikan apa yang tidak bisa ia katakan dengan kata-kata. Di atas kertas, ia merasa cukup. Hari berlalu seperti biasa. Setelah pulang sekolah, Raka langsung bersiap untuk latihan, sementara Dira membantu ibu di rumah. "Ibu, aku potong sayurnya ya," kata Dira tanpa melihat. "Iya." Dira memotong sayur dengan hati-hati. Ia melakukannya dengan rapi, seperti yang selalu diajarkan. Beberapa saat kemudian, Raka pulang dengan wajah cerah. "Bu, tadi aku dipilih jadi perwakilan utama," katanya dengan semangat. Ibu langsung menoleh, wajahnya berbinar. "Serius?" "Iya," kata guru, "aku paling siap." Ibu langsung mendekat dan memeluknya. "Anak ibu memang hebat." Dira berhenti memotong, tangannya sedikit gemetar. Ia ingin tersenyum, ia benar-benar ingin ikut senang, tapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa kosong di dalam dadanya. Malam itu, seperti biasa, keluarga itu makan bersama. Raka kembali menjadi pusat perhatian. Cerita tentang dirinya mengisi meja makan, sementara Dira hanya menjadi pendengar. Setelah semua selesai, Dira masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu pelan, lalu duduk di meja kecilnya. Di atas meja itu, ada buku gambar yang selalu menemaninya. Ia membuka halaman baru, lalu mulai menggambar. Tangannya bergerak pelan, membentuk garis demi garis. Ia menggambar sebuah rumah. Rumah yang sama seperti tempat ia tinggal. Tapi dalam gambar itu, ada sesuatu yang berbeda. Di dalam rumah itu, semua orang tersenyum, termasuk dirinya. Dira menatap gambar itu lama, lalu tanpa sadar matanya mulai berkaca-kaca. "Apa aku kurang ya?" bisiknya pelan. Tidak ada yang menjawab, hanya suara malam yang sunyi. Di luar kamar itu, suara tawa Raka dan orang tuanya masih terdengar. Hangat, penuh kebahagiaan. Namun di dalam kamar kecil itu, Dira duduk sendiri, memeluk perasaannya yang tak pernah benar-benar terlihat. Dan sejak saat itu, tanpa ada yang benar-benar menyadari, sebuah jarak mulai terbentuk. Jarak yang tidak terlihat, tapi perlahan semakin lebar. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasanya. Tapi bagi Dira, semuanya mulai terasa berbeda. Bukan karena ada kejadian besar, justru sebaliknya. Karena hal-hal kecil yang terus berulang, pelan-pelan menumpuk, dan tanpa disadari mulai memenuhi pikirannya. Pagi itu seperti biasa, Dira sudah bangun lebih dulu. Ia merapikan tempat tidur, lalu keluar kamar dengan langkah pelan, agar tidak membangunkan siapapun. Di dapur ia melihat ibu sudah mulai memasak. "Ibu, aku bantu ya," kata Dira sambil mendekat. Ibu melirik sebentar. "Ya sudah, ambilkan bawang di meja." Dira tersenyum kecil. Ia senang bisa membantu, sekecil apapun itu. Ia mulai mengupas bawang dengan hati-hati. Matanya sedikit perih, tapi ia tetap melakukannya dengan teliti. Tak lama kemudian suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Raka muncul dengan wajah masih setengah mengantuk. "Ibu, sarapannya apa?" tanyanya. "Nasi goreng lagi, kesukaan kamu," jawab ibu dengan nada yang langsung berubah lebih hangat. Dira berhenti sejenak. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali ibu berbicara pada Raka, nadanya selalu berbeda. Lebih lembut, lebih penuh perhatian. Saat sarapan, suasana kembali seperti biasa. Raka bercerita panjang tentang persiapan lombanya, tentang bagaimana ia dilatih khusus oleh guru, tentang bagaimana teman-temannya mendukungnya. Ibu mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan sesekali tertawa. Ayah juga ikut menyimak, sesekali memberikan saran. "Kalau debat itu kamu harus percaya diri, jangan ragu.
kata ayah. Iya ayah, jawab Raka mantap. Dira duduk di ujung meja. Ia makan pelan, mencoba menikmati sarapannya meski pikirannya kemana-mana. Ia sebenarnya juga punya cerita. Kemarin guru seninya memilih gambar Dira untuk dipajang di papan utama sekolah. Bahkan ada rencana untuk memasukkannya ke pameran. Hal itu sangat berarti bagi Dira. Ia ingin sekali menceritakannya. Ia membuka mulut pelan. Ibu, aku kemarin... Raka, nanti pulang sekolah langsung latihan ya, potong ibu. Dira langsung diam. Kalimatnya terhenti begitu saja, seperti selalu. Ia menunduk kembali. Mungkin nanti saja, pikirnya. Mungkin ada waktu yang lebih tepat. Tapi waktu itu seolah tidak pernah datang. Di sekolah suasana berbeda. Dira sedikit lebih bebas menjadi dirinya sendiri. Saat pelajaran seni, gurunya memanggilnya ke depan. Dira, ini gambar kamu bagus sekali. Detailnya rapi, warnanya hidup. Kamu punya bakat, kata Bu Rina dengan senyum bangga. Beberapa teman menoleh ke arah Dira. Wah, keren banget, bisik salah satu dari mereka. Dira merasa hangat, dadanya sedikit lega. Akhirnya, ada yang melihat usahanya. Nanti gambar kamu kita ikutkan pameran ya, lanjut Bu Rina. Dira mengangguk cepat. Iya Bu, terima kasih. Sepanjang hari itu, Dira merasa lebih ringan. Ia bahkan beberapa kali tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa cukup. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Sore hari setelah semua aktivitas selesai, keluarga itu kembali berkumpul di ruang tengah. Raka baru saja pulang dari latihan. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap penuh semangat. Ayah, tadi pelatih bilang aku yang paling siap, katanya. Ayah langsung tersenyum bangga. Bagus, memang kamu beda dari yang lain. Ibu menambahkan, makanya jangan disia-siakan kesempatan ini. Dira duduk di sofa, memegang buku gambarnya. Ia menarik napas dalam. Kali ini, ia ingin mencoba lagi. Ibu, ayah, aku juga ada kabar, katanya pelan. Ibu menoleh sekilas. Apa? Dira menatap mereka, mencoba mengumpulkan keberanian. Gambar aku dipilih buat ikut pameran di sekolah. Ia menunggu. Beberapa detik terasa sangat lama. Oh, ya sudah, bagus. Tidak ada senyum lebar, tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada rasa bangga yang sama saat Raka bercerita. Ayah bahkan tidak memberikan respon. Ia masih fokus pada cerita Raka. Dira tersenyum kecil, senyum yang dipaksakan. Iya, katanya pelan. Ia menunduk kembali. Perasaan hangat yang ia rasakan di sekolah tadi perlahan menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin. Malam itu Dira tidak langsung masuk kamar. Ia duduk di teras rumah, memandang jalan yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah tetangga sudah menyala. Angin malam berhembus pelan. Ia membeluk lututnya. Dalam pikirannya, kata-kata mulai berputar. Ya sudah, bagus. Hanya itu, sesederhana itu. Padahal bagi Dira, itu bukan hal kecil. Ia sudah berusaha, ia sudah mencoba, ia bahkan berani berharap sedikit saja. Ternyata tetap gak cukup, bisiknya pelan. Matanya mulai terasa panas. Ia mengedip cepat, menahan air mata. Dari dalam rumah suara tawa Raka dan orang tuanya kembali terdengar. Sama seperti kemarin. Hangat, tapi bukan untuknya. Hari-hari berikutnya hal yang sama terus terjadi. Setiap kali Dira melakukan sesuatu, selalu ada perbandingan. Nilai kamu segini, kakakmu dulu selalu lebih tinggi. Kamu kok gak aktif sih di kelas? Lihat, Raka dia selalu berani. Kamu harusnya bisa lebih, jangan biasa-biasa saja. Kalimat-kalimat itu terus berulang. Awalnya Dira mencoba menerima. Ia berpikir mungkin memang benar. Mungkin ia memang kurang. Mungkin ia harus jadi seperti Raka. Ia mulai memaksa dirinya berubah. Ia mencoba lebih aktif di kelas, meski sebenarnya gugup. Ia mencoba belajar lebih keras, meski sering kelelahan. Ia bahkan mencoba berbicara lebih banyak di rumah. Tapi hasilnya tetap sama. Apapun yang ia lakukan, selalu dibandingkan. Dan selalu kurang. Suatu malam Dira duduk di depan cermin di kamarnya. Ia menatap dirinya sendiri. Wajah yang sama setiap hari ia lihat.
mata yang mulai sering terlihat lelah. "Apa aku harus jadi orang lain ya?" gumamnya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa asing, tidak seperti dirinya. Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran muncul di benaknya. Pikiran yang membuat dadanya terasa sesak. Kenapa aku nggak bisa jadi anak yang mereka banggakan? Air mata akhirnya jatuh, pelan, tanpa suara. Di luar kamar, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Tapi di dalam kamar itu, seorang anak perempuan mulai menghilangkan sesuatu yang sangat penting. Rasa percaya pada dirinya sendiri. Sejak saat itu Dira mulai berubah. Ia tidak lagi banyak bicara. Ia tidak lagi mencoba bercerita. Ia melakukan semua yang diminta, tapi tanpa semangat yang sama. Ia mulai percaya pada satu hal, bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan pernah cukup. Dan tanpa disadari oleh siapapun di rumah itu, luka kecil yang terus diabaikan mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan perubahan yang terlihat jelas, seperti marah atau memberontak. Justru sebaliknya, perubahan itu datang dalam bentuk yang paling sunyi. Ia menjadi lebih diam, lebih sering menahan, lebih sering memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Pagi hari di rumah itu masih sama seperti biasanya. Ibu tetap memasak di dapur. Ayah membaca koran. Raka bangun dengan panggilan berulang. "Raka, cepat bangun, nanti telat." Suara ibu terdengar. Dira sudah lebih dulu duduk di meja makan, menyiapkan piring. Ia melakukan semuanya tanpa diminta. Namun kali ini, ia tidak lagi menawarkan bantuan. Bukan karena tidak mau, tapi karena ia tahu jawabannya akan sama. Sarapan berlangsung seperti biasa. Raka bercerita, ibu mendengarkan, ayah sesekali menanggapi. Dira makan dalam diam. Tak ada yang benar-benar menyadari bahwa kini ia bahkan tidak lagi mencoba untuk ikut berbicara. Seolah-olah ia sudah menyerah untuk didengar. Di sekolah, Dira masih menjadi dirinya yang dulu. Setidaknya di luar, ia tetap mengerjakan tugas dengan baik. Ia tetap menggambar dengan penuh perasaan. Ia tetap tersenyum pada teman-temannya. Namun, ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi membawa cerita-cerita itu pulang. Dulu, sekecil apapun hal yang membuatnya senang, ia ingin berbagi. Sekarang, tidak lagi. Karena ia tahu rasanya ketika cerita itu hanya dianggap angin lalu. Suatu siang, setelah pelajaran selesai, Bu Rina kembali menghampiri Dira. "Dira, nanti untuk pameran kamu harus datang ya. Orang tua juga boleh diundang," katanya. Dira sedikit terdiam. "Iya, Bu," jawabnya pelan. Dalam hatinya ada harapan kecil yang muncul. Mungkin kali ini berbeda. Mungkin kalau ia bilang lebih jelas, orang tuanya akan datang. Mungkin mereka akan melihat. Mungkin mereka akan bangga. Harapan itu kecil, tapi tetap ada. Sore hari, Dira pulang lebih cepat dari biasanya. Ia sengaja ingin bicara saat suasana rumah masih sepi. Saat ia masuk, ibu sedang melipat pakaian di ruang tengah. "Ibu," panggil Dira pelan. Ibu menoleh. "Iya?" Dira menggenggam ujung bajunya, sedikit gugup. "Minggu depan ada pameran di sekolah. Bu Rina bilang orang tua boleh datang." Ia berhenti sejenak, mencoba melihat reaksi ibu. "Aku pengen ibu sama ayah datang." Ibu tidak langsung menjawab. Ia melanjutkan melipat pakaian sebentar. "Nanti lihat dulu ya, kalau sempat." Jawaban yang sama, selalu seperti itu. Tidak pasti, tidak jelas. Dira mengangguk pelan. "Iya, Bu." Ia tidak bertanya lagi. Ia tidak mencoba meyakinkan, karena ia sudah tahu kemungkinan jawabannya. Malam harinya, Raka pulang dengan wajah lelah. Ia langsung duduk di sofa dan menghela napas panjang. "Aduh, capek banget latihan hari ini," katanya. Ibu langsung mendekat. "Minum dulu sini." Ayah juga ikut bertanya, "Gimana persiapannya?" Raka mulai bercerita panjang tentang lawan-lawan yang kuat, tentang strategi yang diajarkan, tentang harapan untuk menang. Semua orang mendengarkan.
Dira duduk di pojok ruangan, memegang buku gambarnya. Ia sebenarnya ingin mengingatkan tentang pamerannya, tentang undangan yang harus segera dikonfirmasi. Namun ia melihat wajah orang tuanya, fokus, penuh perhatian, tertuju hanya pada Raka. Dira menutup bukunya pelan. Ia berdiri tanpa suara, lalu berjalan menuju kamar. Tidak ada yang memanggilnya, tidak ada yang bertanya, seolah-olah kepergiannya tidak mengubah apapun. Di dalam kamar, Dira duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur. Lampu kamar tidak terlalu terang, hanya cukup untuk melihat bayangan di dinding. Ia membuka buku gambarnya. Halaman demi halaman ia lihat. Semua gambar itu adalah bagian dari dirinya. Perasaan yang tidak pernah ia ucapkan. Cerita yang tidak pernah ia bagikan. Ia berhenti di satu halaman. Gambar sebuah keluarga. 4 orang. Tersenyum, berdiri berdampingan. Namun jika dilihat lebih dekat, ada sesuatu yang berbeda. 3 orang berdiri berdekatan. Sementara 1 orang sedikit lebih jauh. Dira menatap gambar itu lama. Tangannya menyentuh bagian kecil di sudut. Figur yang berdiri sendiri. "Ini aku ya," bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia memeluk buku itu erat. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa diabaikan. Ia merasa sendirian. Hari-hari terus berjalan. Dira semakin terbiasa dengan diamnya. Ia tidak lagi berharap terlalu banyak. Tidak lagi menunggu perhatian. Ia melakukan semua dengan sendiri. Bangun sendiri, belajar sendiri, menghadapi semuanya sendiri. Dan tanpa disadari, ia mulai membangun jarak. Bukan hanya dari orang tuanya, tapi juga dari perasaannya sendiri. Suatu malam, listrik di rumah tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap. "Ih, mati lampu," kata ibu. Raka menyalakan senter dari ponselnya. "Tenang aja," katanya. Dalam kegelapan itu, semua orang berkumpul di ruang tengah. Seorang sesaat, suasana menjadi berbeda. Lebih tenang, lebih hening. Dira duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya. Dalam gelap, tidak ada yang benar-benar terlihat. Tidak ada perbandingan, tidak ada tatapan. Tidak ada ekspresi, hanya suara. Dan dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya, Dira merasa sedikit nyaman. Karena dalam gelap, ia tidak harus menjadi siapapun. Ia tidak harus menjadi perbandingan. Ia tidak harus merasa kurang. Namun, saat lampu kembali menyala, semuanya kembali seperti semula. Cahaya menerangi ruangan. Dan bersama cahaya itu, kembali pula semua perasaan yang selama ini ia hindari. Dira menunduk. Ia menarik napas pelan. Lalu berdiri. "Aku ke kamar dulu," katanya singkat. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung pergi. Langkahnya pelan, tapi pasti. Seolah-olah ia tahu kemana harus pergi. Tempat di mana ia tidak perlu berpura-pura kuat. Tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, meski hanya sendirian. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Dira kembali duduk di kamarnya. Diam, menahan, menyimpan semua yang tidak bisa ia katakan. Dan tanpa ada yang benar-benar menyadari, diam itu terus menumpuk, menjadi beban, menjadi luka, yang suatu hari nanti tidak akan lagi bisa ditahan. Hari-hari terus berjalan, tapi suasana di rumah itu perlahan berubah. Meski tidak semua orang menyadarinya. Bagi ibu dan ayah, semuanya masih terlihat biasa. Raka tetap berprestasi, rumah tetap berjalan seperti rutinitas yang sudah mereka kenal. Namun, ada satu hal yang sebenarnya sangat berbeda. Dira. Ia masih ada di rumah itu, masih duduk di meja makan yang sama, masih berjalan melewati lorong yang sama setiap hari. Tapi kehadirannya terasa semakin samar. Ia seperti bayangan yang lewat, ada tapi tidak benar-benar dilihat. Raka mulai merasakannya lebih dulu. Awalnya hanya hal kecil, seperti Dira yang tidak lagi menunggu mereka makan bersama, atau Dira yang langsung masuk kamar
tanpa ikut menonton televisi seperti biasanya. "Dira lagi sibuk ya?" tanya Raka suatu malam. Ibu menjawab santai, "Paling juga cuma gambar-gambar di kamar." Nada itu terdengar biasa saja, tapi bagi Raka ada sesuatu yang terasa janggal. Suatu sore, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Latihannya dibatalkan karena pelatihnya sedang tidak datang. Rumah terlihat sepi. "Ibu?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Sepertinya ibu pergi ke warung dan ayah belum pulang kerja. Raka meletakkan tasnya di sofa, lalu berjalan menuju kamar. Saat melewati lorong, ia melihat pintu kamar Dira sedikit terbuka. Lampu di dalamnya menyala redup. Raka berhenti. Biasanya Dira akan menutup pintunya rapat-rapat. Entah kenapa, kali ini ia merasa ingin melihat. Pelan-pelan, Raka mendekat. Ia tidak bermaksud mengganggu, hanya penasaran. Dari celah pintu, ia melihat Dira duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur. Di pangkuannya ada buku gambar. Kepalanya tertunduk, dan bahunya bergerak pelan. Raka mengernyit. Ia membuka pintu sedikit lebih lebar. "Dira?" Suara itu membuat Dira terkejut. Ia cepat-cepat mengusap wajahnya dan menoleh. "Oh, Kak Raka," katanya berusaha terdengar biasa. Raka masuk ke dalam kamar. "Kamu nangis?" Dira langsung menggeleng. "Enggak kok," tapi matanya merah, dan itu tidak bisa disembunyikan. Raka duduk di lantai, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk melihat wajah adiknya dengan jelas. "Serius?" tanyanya lagi, lebih pelan. Dira tidak menjawab. Ia menunduk. Tangannya menggenggam buku gambar lebih erat. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bicara. Hanya ada keheningan yang terasa berat. Raka menghela nafas. "Ada apa sih, Dir?" tanyanya kali ini dengan nada yang benar-benar ingin tahu. Dira menggigit bibirnya. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata itu terasa sulit keluar. Bukan karena tidak ada yang ingin ia katakan, tapi karena terlalu banyak. "Aku nggak apa-apa," akhirnya ia berkata. Jawaban yang sederhana, tapi jelas bukan yang sebenarnya. Raka menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat adiknya. Bukan sekedar sebagai Dira yang pendiam atau adik yang biasa saja, tapi sebagai seseorang yang sedang menahan sesuatu, dan mungkin sudah terlalu lama. "Kamu berubah," kata Raka tiba-tiba. Dira sedikit terkejut. "Apa? Kamu sekarang lebih sering diem, jarang cerita, jarang ketawa juga." Dira menunduk lagi. Ia tidak menyangka Raka memperhatikan. "Ya, biasa aja, Kak." Enggak biasa." Keheningan kembali datang. Tapi kali ini berbeda. Lebih dalam, lebih jujur. Raka melirik buku di tangan Dira. "Boleh lihat?" Dira ragu, tapi akhirnya ia menyerahkan buku itu pelan. Raka membukanya. Halaman demi halaman ia lihat. Gambar-gambar itu indah, lebih dari yang ia bayangkan. Detailnya halus, warnanya hidup, ada emosi di setiap goresannya. Raka berhenti di satu halaman. Gambar sebuah keluarga. 4 orang, tapi tidak berdiri bersama. Ada jarak. Satu figur berdiri sedikit lebih jauh dari yang lain. Raka mengernyit. "Ini siapa?" tanyanya pelan, menunjuk figur yang terpisah. Dira tidak langsung menjawab. Beberapa saat berlalu. "Itu aku," katanya akhirnya. Suasana langsung terasa berbeda. Raka menatap gambar itu lagi, lalu menatap Dira, lalu kembali ke gambar, seolah mencoba memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat. "Kamu gambar kayak gini?" tanya Raka. Dira menarik nafas dalam. Tangannya sedikit gemetar. "Aku cuma gambar apa yang aku rasain," jawabnya pelan. Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, sebuah perasaan muncul dalam diri Raka. Bukan bangga, bukan percaya diri, tapi tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang salah, dan ia baru menyadarinya sekarang. "Dir," panggil Raka. Dira mengangkat wajahnya pelan. "Kamu ngerasa sendirian?" Pertanyaan itu membuat Dira terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca lagi.
Ia tidak langsung menjawab, tapi dari cara menunduknya, Raka sudah tahu jawabannya. "Kenapa kamu gak pernah cerita, Kak?" Dira tersenyum kecil, senyum yang pahit. "Mau cerita ke siapa, Kak?" Raka terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi menyakitkan. "Ayah sama ibu sibuk sama kakak. Aku kalau cerita, paling juga dibandingin lagi." Air matanya mulai jatuh, pelan, tanpa suara. "Aku capek, Kak." Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia tidak pernah menyangka semua ini terjadi di dekatnya. Selama ini ia hanya fokus pada dirinya sendiri, pada prestasinya, pada pujian yang ia terima. Tanpa sadar, ada seseorang yang terus berada di bayangannya, dan orang itu adalah adiknya sendiri. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah, tapi karena ia tidak melakukan apa-apa. Ia tidak pernah mencoba melihat, tidak pernah bertanya, tidak pernah benar-benar peduli. "Maaf ya, Dir," katanya pelan. Dira menggeleng cepat. "Bukan salah kakak, tapi aku juga gak pernah sadar." Suasana kembali hening, tapi kali ini bukan hening yang dingin. Ada sesuatu yang mulai berubah. Raka mengembalikan buku gambar itu. "Kamu hebat tahu gak?" katanya. Dira sedikit terkejut. "Kamu serius?" Raka mengangguk. "Serius?" Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dira merasa ada seseorang yang benar-benar melihatnya. Sora itu, percakapan kecil di kamar itu mungkin tidak mengubah segalanya, tidak langsung memperbaiki semuanya. Tapi itu menjadi awal dari seseorang yang mulai mengerti, awal dari perubahan yang perlahan akan terjadi. Malamnya, saat makan bersama, Raka memperhatikan semuanya dengan cara yang berbeda. Ia melihat bagaimana ibu tersenyum lebih besar saat berbicara dengannya. Ia melihat bagaimana ayah lebih sering menatapnya dengan bangga. Dan ia juga melihat Dira yang duduk diam, seperti biasa, namun kali ini Raka tidak diam. "Ibu, tadi Dira dapat kabar soal pameran gambar," katanya. Dira langsung toleh kaget. Ibu juga terlihat sedikit terkejut. "Oh ya?" tanyanya. Raka mengangguk. "Iya, gambar dia dipilih. Bagus banget loh." Untuk sesaat, semua perhatian beralih ke Dira. Perasaan itu asing, tapi juga hangat. Dira tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menunduk dengan senyum kecil yang perlahan muncul. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sedikit harapan yang kembali. Mungkin ia tidak sepenuhnya sendirian. Namun ia juga belum tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan luka yang sudah terlalu lama dipendam tidak akan sembuh hanya dalam satu hari. Setelah percakapan di kamar itu, ada sesuatu yang berubah. Setidaknya bagi Raka, ia mulai melihat rumahnya dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa biasa, sekarang mulai terlihat jelas. Cara ibu berbicara, cara ayah memperhatikan, bahkan cara Dira memilih diam. Semuanya seperti potongan puzzle yang akhirnya mulai tersusun. Dan semakin jelas gambarnya, semakin tidak nyaman rasanya. Pagi itu, suasana rumah tetap sama seperti biasanya. Ibu memasak di dapur, ayah membaca koran, Raka duduk di meja makan, menunggu sarapan. Namun kali ini, Raka tidak langsung mengambil piringnya. Ia menoleh ke arah kamar Dira. Pintu masih tertutup. "Dira belum bangun?" tanyanya. Ibu menjawab tanpa menoleh. "Biarin aja, nanti juga bangun sendiri." Biasanya, Raka tidak akan mempermasalahkan itu, tapi hari ini berbeda. Ia berdiri, lalu berjalan ke arah kamar Dira. "Tok, tok." "Dir?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Raka membuka pintu perlahan. Dira masih terbaring di tempat tidur, tapi matanya sudah terbuka. Ia hanya menatap langit-langit. "Kamu gak bangun?" tanya Raka. Dira menoleh sedikit. "Iya, bangun. Tapi kok belum keluar?" Dira duduk pelan. "Lagi gak pengen aja." Jawaban itu membuat Raka terdiam. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat akhirnya Dira keluar kamar, suasana meja makan sudah ramai. Raka mencoba tersenyum ke arahnya.
Pagi, Dir. Dira membalas dengan senyum tipis. Pagi. Ibu meletakkan piring di depan Raka. Lengkap, seperti biasa. Sementara Dira kembali mengambil sendiri. Raka memperhatikan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi ia ragu. Sarapan berlangsung tidak seperti biasanya. Raka tidak terlalu banyak bicara. Ia lebih banyak mengamati. Dan yang ia lihat membuatnya semakin sadar. Setiap kali Dira mencoba membuka suara, selalu ada hal lain yang memotong. Setiap kali Dira diam, tidak ada yang bertanya. Seolah-olah keberadaannya tidak terlalu penting. Hari itu di sekolah, pikiran Raka tidak fokus. Saat latihan debat, ia beberapa kali kehilangan konsentrasi. "Kamu kenapa, Rak?" tanya pelatihnya. "Nggak apa-apa, Pak," jawabnya meski jelas tidak meyakinkan. Dalam kepalanya terus terbayang wajah Dira. Matanya yang sering kosong, senyumnya yang terasa dipaksakan, dan kata-katanya kemarin, "Aku capek, Kak." Sementara itu, Dira menjalani harinya seperti biasa, atau setidaknya mencoba. Di kelas, ia tetap mengerjakan tugas, ia tetap menjawab saat ditanya guru. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa bersemangat. Bahkan saat Bu Rina membicarakan pameran, Dira hanya mengangguk pelan. "Orang tua kamu jadi datang, Dir?" tanya Bu Rina. Dira terdiam sejenak. "Belum tahu, Bu," jawabnya pelan. Ia tidak ingin berharap terlalu banyak, karena semakin besar harapan, semakin sakit jika tidak terjadi. Sore itu, sepulang sekolah, suasana rumah terasa sedikit tegang. Ayah pulang lebih awal, wajahnya terlihat lelah. Raka baru saja selesai mandi, sementara Dira duduk di ruang tengah mengerjakan tugas. "Ayah capek banget hari ini," kata ayah sambil duduk. Ibu langsung menyiapkan minum. "Kerjaan lagi banyak ya?" Ayah mengangguk. Suasana menjadi sedikit hening. Tak lama kemudian, Raka keluar dari kamar. "Ayah, aku mau latihan lagi nanti sore," katanya. Ayah mengangguk. "Bagus, jangan kendur." Seperti biasa, selalu ada dukungan, selalu ada perhatian. Dira menarik napas dalam. Ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi kapan lagi? "Ibu, Ayah," katanya pelan. Semua sedikit menoleh. "Aku mau bilang, pameran gambar itu hari Sabtu. Aku pengen kalian datang." Ia berbicara lebih jelas kali ini. Tidak terputus, tidak setengah-setengah. Ia mencoba berani. Namun, respon yang ia dapat tidak seperti yang ia harapkan. Ayah menghela napas. "Sabtu, Ayah ada kerjaan." Ibu menambahkan. "Ibu juga harus ke pasar pagi. Lihat nanti aja kalau sempat." Kalimat itu, lagi dan lagi. Sesuatu dalam diri Dira akhirnya retak. Bukan ledakan besar, bukan langsung marah, tapi seperti kaca yang perlahan pecah. Retakan kecil yang akhirnya tidak bisa ditahan lagi. "Tapi ini penting buat aku," kata Dira. Suaranya mulai bergetar. Ayah mengerutkan kening. "Semua juga penting, tapi kita harus tahu mana yang lebih utama." Kalimat itu menusuk, lebih dalam dari biasanya. Dira menunduk, tangannya mengekal, jantungnya berdetak lebih cepat. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin diam lagi. "Aku juga penting," katanya tiba-tiba, suaranya lebih keras dari biasanya. Semua langsung terdiam. Ibu menatapnya kaget. Ayah juga begitu. Bahkan Raka yang berdiri di dekat pintu ikut terkejut. "Aku juga punya hal yang penting. Aku juga usaha. Aku juga pengen kalian lihat aku." Air matanya mulai jatuh. Tidak bisa ditahan lagi. Kenapa sih harus selalu kakak Raka yang didahulukan? Suasana langsung berubah. Tegang, sunyi, berat. Ayah berdiri. "Jangan bicara seperti itu," katanya tegas. "Tapi itu kenyataannya," balas Dira. Suaranya pecah. Semua yang selama ini dia simpan akhirnya keluar. "Aku capek dibandingin terus. Apapun yang aku lakukan selalu kurang di mata ayah sama ibu." Ia menangis sekarang. Benar-benar menangis.
bukan lagi air mata yang ditahan diam-diam, tapi air mata yang penuh emosi. "Aku bukan Raka, aku nggak akan pernah jadi dia," teriaknya. Kalimat itu menggema di ruangan, menyisakan keheningan yang sangat dalam. Ibu terlihat bingung, ayah terdiam. Raka hanya bisa berdiri, tidak tahu harus melakukan apa. Ia ingin bicara, ingin menenangkan, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Dira menghapus air mata kasar. Ia menatap orang tuanya. Untuk pertama kalinya, dengan keberanian yang selama ini Dira tidak pernah miliki. "Aku cuma pengen dilihat sebagai aku," katanya pelan. Suaranya hampir habis, tapi cukup jelas untuk didengar. Setelah itu ia berbalik, berjalan menuju kamar. Langkahnya cepat, seolah jika ia berhenti, ia akan runtuh. Pintu kamar tertutup keras. Di ruang tengah tidak ada yang bicara. Semua terdiam, seolah-olah tidak ada yang siap menghadapi apa yang baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya dalam keluarga itu, semua yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Dan retakan yang selama ini tidak terlihat, kini sudah jelas. Hubungan mereka tidak lagi utuh seperti dulu. Raka menunduk, dadanya terasa berat. Ia tahu, ini bukan akhir, ini baru awal. Awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih sulit, tapi mungkin juga lebih jujur. Dan di balik pintu kamar itu, Dira duduk di lantai, menangis. Bukan hanya karena sakit, tapi juga karena akhirnya ia berani. Namun satu hal yang belum ia tahu, kadang kejujuran adalah langkah pertama menuju perubahan yang tidak mudah. Rumah yang biasanya dipenuhi suara televisi atau percakapan ringan, kini dipenuhi keheningan yang menekan. Udara terasa berat, seolah-olah dinding rumah itu ikut menyerap semua emosi yang baru saja meledak. Setelah Dira menutup pintu kamarnya dengan keras, tidak ada satupun yang berani bergerak. Ibu masih berdiri di dekat meja, tangannya menggenggam ujung bajunya. Ayah berdiri kaku, wajahnya sulit dibaca. Raka tetap di tempatnya, menatap pintu kamar Dira yang kini tertutup rapat. Suara tangisan Dira samar-samar terdengar dari dalam. Pelan, tapi cukup untuk membuat suasana semakin terasa sesak. "Ayah, Ibu," Raka mencoba membuka suara. Namun kata-katanya menggantung. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua terasa salah. Ayah akhirnya menghela nafas panjang. "Keterlaluan," gumamnya pelan. Ibu menoleh cepat. "Maksudnya?" "Cara dia bicara, itu nggak sopan," lanjut ayah. Nada suaranya masih tegas, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak sekuat biasanya. Raka mengernyit. "Ya, tapi Dira nggak bohong," katanya hati-hati. Kalimat itu membuat ayah langsung menatapnya. "Apa maksud kamu?" Raka menelan ludah. Ini pertama kalinya ia berbicara seperti ini. Biasanya ia hanya mengikuti, tapi kali ini tidak. "Maksud aku, mungkin kita memang kurang adil," lanjut Raka pelan. Ibu terlihat terkejut. Ayah terdiam. "Kami juga?" tanya ayah. Raka mengangguk kecil. "Saya baru sadar ya. Selama ini Dira jarang didengerin." Ruangan kembali hening, tapi kali ini keheningan itu terasa berbeda, lebih berat, lebih dalam. Di dalam kamar, Dira masih duduk di lantai, tangannya memeluk lutut, air matanya belum berhenti. Semua yang selama ini ia simpan akhirnya keluar, tapi bukannya merasa lega, ia justru merasa kosong, seperti sesuatu dalam dirinya habis terkuras. "Aku salah gak sih?" bisiknya pelan. Ia mulai ragu. Apakah ia terlalu berlebihan? Apakah ia seharusnya tetap diam? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul silih berganti, membuat kepalanya semakin penuh. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok-tok. Dira langsung diam. Ia tidak menjawab. Tok-tok. "Dira, ini Kak Raka." Suara itu terdengar pelan, hati-hati, seolah takut membuat keadaan semakin buruk. Dira menarik nafas dalam. Ia tidak benar-benar ingin membuka pintu, tapi di sisi lain, ia juga tidak ingin sendirian. Perlahan ia berdiri, langkahnya pelan, tangannya menyentuh gagang pintu. Beberapa detik ia ragu, lalu akhirnya ia membuka.
Raka berdiri di depan pintu. Wajahnya tidak seperti biasanya. Tidak percaya diri, tidak santai, tapi penuh kekhawatiran. "Boleh masuk?" tanyanya pelan. Dira tidak menjawab, tapi ia membuka pintu lebih lebar. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Raka masuk ke dalam kamar. Ia melihat Dira kembali duduk di lantai. Ia ikut duduk, menjaga jarak. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Untuk beberapa saat mereka hanya diam. Tidak ada yang bicara, hanya suara nafas yang terdengar. "Maaf ya," kata Raka akhirnya. Dira menoleh sedikit. "Kenapa kakak minta maaf?" Raka menunduk. "Karena aku nggak pernah sadar." Dira terdiam. Ia tidak menyangka itu yang akan dikatakan. "Aku pikir semuanya baik-baik aja," lanjut Raka. "Ternyata kamu ngerasain hal lain." Dira menatap lantai. Tangannya masih menggenggam ujung bajunya. "Aku juga nggak pernah berani bilang," jawabnya pelan. Raka mengangguk. Ia mengerti, atau setidaknya mulai mengerti. "Sekarang kamu lega?" tanya Raka. Dira terdiam. Ia berpikir sejenak. "Aku nggak tahu," jawabnya jujur. "Aku cuma capek." Kalimat itu terdengar sangat sederhana, tapi penuh makna. Raka menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat betapa lelahnya Dira. Bukan lelah fisik, tapi lelah hati yang sudah terlalu lama dipendam. Di luar kamar, ibu duduk di kursi. Pikirannya kacau. Semua yang dikatakan Dira terus terngiang. "Aku juga penting." Kalimat itu terasa menusuk. "Ayah," panggil ibu pelan. Ayah menoleh. "Menurut ayah, kita salah nggak?" Pertanyaan itu membuat ayah terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Biasanya ia selalu punya jawaban, selalu yakin dengan apa yang ia lakukan. Tapi kali ini tidak. "Ayah cuma ingin yang terbaik," katanya akhirnya. Ibu mengangguk pelan. "Aku juga, tapi mungkin caranya yang salah." Keheningan kembali datang. Namun kali ini keheningan itu bukan karena marah, tapi karena mulai berpikir. Di dalam kamar, Dira mulai lebih tenang. Tangisnya sudah mereda, meski matanya masih sembab. "Kamu takut nggak?" tanya Raka tiba-tiba. Dira menoleh. "Takut apa?" "Takut kalau setelah ini semuanya jadi lebih buruk." Dira terdiam. Ia tidak langsung menjawab, karena ia memang takut. "Sedikit," katanya akhirnya. Raka mengangguk. "Aku juga." Mereka saling diam lagi. Tapi kali ini, diam itu tidak terasa menyakitkan. Ada rasa saling mengerti. "Tapi," lanjut Raka, "kalau nggak diomongin, nggak akan berubah." Dira menatapnya. Kata-katanya sederhana, tapi benar. Untuk pertama kalinya, Dira merasa mungkin ada harapan. Kecil, sangat kecil, tapi ada. Malam semakin larut. Rumah masih sunyi. Tapi di balik kesunyian itu ada sesuatu yang mulai bergerak. Perasaan, pemahaman, dan mungkin penyesalan. Di masing-masing kamar, setiap orang memikirkan hal yang sama. Apa yang harus dilakukan sekarang? Karena satu hal sudah jelas. Setelah malam ini, tidak ada yang bisa kembali seperti dulu. Semua sudah berubah, dan mereka harus memilih. Tetap seperti ini, atau mencoba memperbaiki. Sementara itu, Dira akhirnya berbaring di tempat tidurnya. Matanya masih terbuka. Ia menatap langit-langit kamar. Pikirannya masih penuh, tapi hatinya sedikit lebih ringan. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia tidak lagi menahan semuanya sendirian. Dan mungkin itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Pagi setelah malam penuh emosi itu terasa asing. Rumah masih sama, dindingnya tidak berubah. Perabotannya tetap di tempat yang sama. Namun suasananya berbeda. Lebih sunyi, lebih canggung. Seolah setiap orang sedang berjalan di atas sesuatu yang rapuh. Takut salah langkah, takut semuanya kembali pecah. Dira bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya masih sedikit bengkak karena menangis semalaman. Tapi ekspresinya jauh lebih tenang. Bukan karena semuanya sudah baik, tapi karena ia sudah kehabisan tenaga untuk terus merasa. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Cahaya pagi masuk perlahan, menyinari kamarnya yang sederhana. Untuk beberapa saat, ia hanya diam.
Tidak berpikir, tidak berharap. Hanya ada. Di luar kamar, ibu sudah berada di dapur. Namun kali ini, ia tidak bersuara seperti biasanya. Tidak ada panggilan keras. Tidak ada nada ceria. Ia memasak dalam diam. Sesekali ia melirik ke arah lorong, seolah berharap seseorang keluar, tapi juga takut jika itu benar-benar terjadi. Raka keluar dari kamarnya dengan langkah pelan. Ia melihat ibu, lalu duduk di meja makan tanpa banyak bicara. "Ibu," panggilnya pelan. Ibu menoleh. "Iya?" Raka ragu sejenak. "Dira, gimana?" Ibu terdiam. Ia tidak langsung menjawab. "Belum keluar dari kamar," katanya akhirnya. Nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Ada rasa khawatir yang tidak bisa disembunyikan. Ayah keluar beberapa menit kemudian. Ia terlihat seperti biasa, rapi, siap berangkat kerja. Namun wajahnya tidak setegas biasanya. Ia duduk di kursi, mengambil koran, tapi tidak benar-benar membacanya. Semua menunggu, tanpa benar-benar mengatakannya. Menunggu Dira keluar. Beberapa saat kemudian, pintu kamar Dira terbuka. Langkahnya pelan, wajahnya datar. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi marah. Hanya kosong. "Pagi," katanya singkat. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Ibu langsung menoleh. "Pagi, Nak," jawabnya hati-hati. Kata "nak" itu terdengar berbeda. Lebih lembut, lebih penuh perasaan. Dira duduk di kursi. Ia mengambil piring sendiri, seperti biasa. Tapi kali ini tidak ada yang berani mengomentari. Sarapan berlangsung dalam keheningan. Tidak ada cerita, tidak ada tawa. Hanya suara sendok dan piring. Raka beberapa kali ingin bicara, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ayah terlihat ingin mengatakan sesuatu juga, tapi ia memilih diam. Dira menyelesaikan makan lebih cepat. Ia berdiri, membawa piring ke dapur. "Ibu, aku berangkat dulu ya," katanya. Ibu sedikit terkejut. "Cepat amat?" Dira mengangguk. "Ada yang mau dikerjain di sekolah?" Itu tidak sepenuhnya bohong, tapi juga bukan alasan utama. "Dir," panggil ibu. Dira berhenti, tapi tidak menoleh. "Ibu," suara ibu sedikit bergetar. Namun kalimatnya tidak selesai. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dira menunggu beberapa detik, lalu akhirnya berkata, "Aku pergi dulu ya." Dan ia pergi, tanpa menoleh. Pintu rumah tertutup pelan. Suara itu terdengar lebih keras dari biasanya, meninggalkan keheningan yang panjang. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Dira tidak benar-benar memperhatikan jalan. Pikirannya kosong, hatinya lelah. Ia tidak ingin marah lagi, tidak ingin menangis lagi. Ia hanya ingin jauh. Di sekolah, ia tetap menjalani hari seperti biasa. Namun teman-temannya mulai menyadari sesuatu. "Dir, kamu kenapa?" tanya salah satu temannya. Dira tersenyum kecil. "Nggak apa-apa." Jawaban yang sama, selalu sama. Sepulang sekolah, Dira tidak langsung pulang. Ia berjalan ke arah halte kecil di ujung jalan. Di sana ia duduk sendiri, menatap kendaraan yang lewat. Ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. "Kamu di mana?" Dira membaca, tapi tidak langsung membalas. Beberapa detik, beberapa menit. Akhirnya ia mengetik, "Aku ke rumah nenek." Keputusan itu datang begitu saja, tanpa rencana panjang, tanpa banyak pertimbangan. Tapi terasa tepat. Di rumah, Raka membaca pesan itu dengan cepat. "Ayah, Ibu, Dira ke rumah nenek," katanya. Ibu langsung menoleh. "Sendirian?" Raka mengangguk. Ayah berdiri. Wajahnya berubah. Kenapa dia nggak bilang? Tidak ada yang menjawab. Untuk pertama kalinya, mereka merasa kehilangan. Rumah itu tiba-tiba terasa lebih sepi, lebih kosong. Padahal hanya satu orang yang pergi. Ibu berjalan ke kamar Dira. Ia membuka pintu pelan. Kamar itu rapi,
seperti biasa, tapi terasa berbeda. Di atas meja ada buku gambar yang tertinggal. Ibu mendekat, tangannya ragu-ragu saat membukanya. Halaman demi halaman ia lihat. Gambar-gambar itu indah, tapi juga penuh perasaan. Hingga ia sampai pada satu gambar. Gambar keluarga, dengan satu orang yang berdiri sendiri. Ibu terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Selama ini dia ngerasa kayak gini, bisiknya pelan. Di ruang tengah, ayah duduk diam. Tidak membaca koran, tidak bicara. Raka berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Ia merasa bersalah, tapi juga tidak tahu harus bagaimana. Sementara itu, Dira sudah sampai di rumah neneknya. Rumah kecil yang hangat, penuh kenangan. "Nenek," panggilnya pelan. Seorang wanita tua keluar dari dalam. Wajahnya langsung berubah saat melihat Dira. "Dira, kamu kenapa, Nak?" Dira tidak menjawab. Ia langsung memeluk neneknya. Erat, sangat erat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis lagi. Tapi kali ini tidak sendirian. Di pelukan itu, Dira akhirnya merasa sesuatu yang sudah lama hilang. Diterima, tanpa dibandingkan, tanpa dinilai. Hanya dicintai. Sementara di rumah yang ia tinggalkan, kesadaran mulai datang. Pelan, tapi pasti. Bahwa kehilangan kadang adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menyadari arti seseorang. Rumah itu kini terasa berbeda. Bukan karena ada yang rusak, bukan karena ada yang berubah secara fisik, tapi karena ada yang hilang. Dan kehilangan itu terasa di setiap sudut. Hari pertama tanpa Dira terasa panjang. Lebih panjang dari biasanya. Pagi datang seperti biasa, tapi tidak ada suara langkah pelan dari kamar yang biasanya lebih dulu bangun. Tidak ada suara piring yang disiapkan diam-diam. Tidak ada sosok yang berjalan pelan agar tidak mengganggu. Ibu berdiri di dapur. Tangannya bergerak otomatis, memasak, mengajuk, menyiapkan. Tapi pikirannya tidak ada di sana. Beberapa kali ia menoleh ke arah lorong, seolah berharap Dira akan keluar seperti biasa. Padahal ia tahu itu tidak akan terjadi. "Raka, bangunin Dira dulu," ucap ibu tanpa sadar. Kalimat itu keluar begitu saja, refleks, kebiasaan. Raka yang sedang duduk di meja makan langsung terdiam. Ia menatap ibu. "Ibu," katanya pelan. Ibu berhenti. Tangannya menggantung di udara. Dan saat itu juga, ia tersadar. Dira tidak ada di rumah. "Oh," gumamnya pelan. Ia menunduk. Dadanya terasa sesak. Ayah keluar dari kamar. Ia melihat suasana yang tidak biasa. "Kenapa diam semua?" tanyanya. Tidak ada yang langsung menjawab. Raka menarik napas. "Dira masih di rumah nenek," katanya. Ayah mengangguk pelan. "Iya." Hanya itu. Tapi dari cara ia mengatakannya, terlihat jelas bahwa pikirannya tidak tenang. Sarapan pagi terasa sangat berbeda. Biasanya suara Raka mendominasi. Tapi hari ini, bahkan Raka tidak banyak bicara. Ia hanya makan pelan. Sesekali melirik kursi kosong di sampingnya. Kursi Dira. Ibu juga tidak berselera makan. Ia hanya duduk, memandang piringnya tanpa benar-benar menyentuh. "Apa kita harus jemput dia?" tanya ibu tiba-tiba. Suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Ayah tidak langsung menjawab. Ia menatap meja, berpikir. "Kalau dia belum mau pulang," katanya akhirnya. Pertanyaan itu membuat suasana semakin berat. Ibu menggigit bibirnya. "Aku cuma kangen," katanya lirih. Raka menunduk. Ia juga merasakan hal yang sama. Tapi lebih dari itu, ia merasa bersalah. Hari itu berjalan lambat. Sangat lambat. Ibu mencoba menyibukkan diri, membersihkan rumah, merapikan barang-barang. Tapi setiap kali ia masuk ke kamar Dira, ia berhenti. Kamar itu terlalu rapi, terlalu sepi. Di meja buku gambar itu masih ada,
seperti kemarin, seperti menunggu. Ibu duduk di kursi kecil di dekat meja itu. Tangannya menyentuh buku tersebut. Pelan, hati-hati, seolah takut merusaknya. Ia membuka halaman pertama, lalu berikutnya, dan berikutnya. Setiap gambar seperti berbicara tentang perasaan, tentang kesepian, tentang sesuatu yang selama ini tidak pernah ia dengar. Hingga akhirnya, ia sampai pada gambar yang sama seperti kemarin. Gambar keluarga, dengan satu orang yang berdiri sendiri. Kali ini ia tidak hanya melihat, ia merasakan. "Maaf ya nak," bisiknya. Air matanya jatuh, pelan, tanpa suara. Harusnya ibu sadar dari dulu. Di ruang tengah, ayah duduk diam. Tidak ada koran di tangannya, tidak ada televisi, hanya keheningan. Pikirannya dipenuhi oleh satu hal, kata-kata Dira. "Aku juga penting." Kalimat itu terus terulang, tidak bisa hilang. Selama ini ia selalu merasa sudah melakukan yang terbaik, mendidik dengan tegas, memberi arah, menunjukkan standar. Tapi sekarang, ia mulai ragu. "Apakah aku terlalu keras?" gumamnya pelan. Raka masuk ke ruang tengah. Ia melihat ayah. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling diam. "Yah," panggil Raka. Ayah menoleh. "Kita salah ya?" tanya Raka langsung. Pertanyaan itu sederhana, tapi tidak mudah dijawab. Ayah menghela napas panjang, sangat panjang. "Mungkin iya," jawabnya akhirnya. Untuk pertama kalinya, ia mengakui. Raka menunduk. Ada rasa lega, tapi juga sedih. "Aku juga salah," katanya pelan. Ayah mengernyit. "Kenapa kamu salah?" "Aku nggak pernah sadar. Aku nikmatin semua tanpa lihat Dira." Ayah terdiam. "Padahal dia selalu ada," lanjut Raka. Keheningan kembali datang. Namun kali ini, keheningan yang penuh kesadaran. Sore hari ibu keluar dari kamar Dira. Matanya masih merah. "Ayah," panggil ibu. Ayah tidak langsung menjawab. "Kenapa?" tanyanya. Ibu menarik napas dalam. "Kita harus ke rumah nenek." Kalimat itu menggantung di udara. Berat, tapi jujur. Ayah menatap ibu lama. Selama ini kata maaf bukan sesuatu yang mudah ia ucapkan, apalagi kepada anaknya sendiri. Namun kali ini, ia tahu, ini bukan soal gengsi, ini soal kehilangan. "Besok kita ke sana," katanya akhirnya. Ibu mengangguk, matanya kembali berkaca-kaca. Raka yang mendengar dari dekat pintu, merasa sedikit lega. Mungkin ini belum terlambat. Malam itu rumah masih terasa sepi, tapi tidak lagi kosong. Karena untuk pertama kalinya, ada keinginan untuk berubah. Bukan karena terpaksa, tapi karena sadar. Dan di rumah nenek, Dira duduk di teras, menatap langit malam. Udara terasa lebih tenang di sana. Tidak ada tekanan, tidak ada perbandingan. Nenek duduk di samping Dira. "Udah lebih enakan?" tanya nenek pelan. Dira mengangguk. "Sedikit." Nenek senyum kecil. "Kadang kita perlu pergi sebentar, biar hati kita bisa istirahat." Dira menatap langit. Bintang-bintang terlihat jelas. "Apa aku salah, Nek?" tanyanya pelan. Nenek menggeleng. "Enggak, Nak." "Terus, kenapa rasanya sakit banget?" Nenek memegang tangan Dira. "Karena kamu terlalu lama menahan." Dira terdiam. "Dan sekarang, kamu mulai jujur sama perasaan kamu sendiri." Air mata kembali muncul, tapi kali ini tidak seberat sebelumnya. "Menurut nenek, mereka bakal berubah nggak?" tanya Dira pelan. Nenek tersenyum kecil. "Kalau mereka sayang, mereka akan belajar." Dira tidak menjawab, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan harapan besar, bukan keyakinan penuh, tapi cukup untuk membuatnya bertahan sedikit lebih lama. Dan di tempat yang berbeda, keluarganya juga sedang belajar. Belajar memahami, belajar mengakui, belajar memperbaiki. Karena kadang kesalahan tidak langsung terlihat, tapi ketika sudah disadari,
Yang terpenting bukan siapa yang benar, tapi siapa yang mau berubah. Bukan karena cuaca, bukan karena suasana, tapi karena keputusan yang akhirnya diambil. Setelah berhari-hari diliputi rasa bersalah dan kehilangan, ayah dan ibu akhirnya benar-benar siap melakukan sesuatu yang selama ini terasa sulit. Mengakui kesalahan mereka. "Ibu sudah siap?" tanya ayah sambil berdiri di dekat pintu. Ibu mengangguk pelan. Tangannya menggenggam tas kecil, tapi terlihat sedikit gemetar. "Raka, kamu ikut?" tanya ibu sambil menghampiri Raka. Raka yang sejak tadi berdiri di dekat jendela langsung mengangguk. "Iya Bu, aku ikut." Ia tidak ingin melewatkan momen ini. Perjalanan ke rumah nenek terasa lebih lama dari biasanya. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Namun tidak ada percakapan di dalam perjalanan itu. Semua sibuk dengan pikiran masing-masing. Ibu terus memikirkan wajah Dira. Cara ia menunduk, cara ia menahan tangis, dan kalimat itu. "Aku juga penting." Ayah menatap jalan, tapi pikirannya jauh kemana-mana. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertanyakan dirinya sendiri. Sebagai seorang ayah, apakah ia sudah adil? Sementara Raka duduk di belakang, memandang keluar jendela. Ia berharap Dira mau pulang. Akhirnya mereka sampai. Rumah nenek terlihat sederhana seperti biasa. Tenang, hangat. Berbeda dengan suasana rumah mereka akhir-akhir ini. Ibu mengetuk pintu pelan. Tok, tok. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Nenek berdiri di sana. Wajahnya tenang, tapi matanya langsung memahami sesuatu saat melihat mereka bertiga. "Kalian datang," katanya pelan. Ibu langsung menunduk sedikit. "Iya Bu." Nenek mengangguk. "Masuklah." Mereka masuk dengan langkah pelan. Suasana rumah itu terasa damai. Namun justru itu membuat mereka semakin sadar betapa berbedanya dengan rumah mereka sendiri akhir-akhir ini. "Dira di belakang," kata nenek. Ibu menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Mereka berjalan ke arah halaman belakang, dan di sana Dira duduk di kursi kayu kecil, menggambar. Untuk beberapa saat mereka hanya berdiri, melihatnya dari jauh. Dira terlihat lebih tenang, tapi juga lebih jauh. "Dir," panggil ibu pelan. Tangannya membeku. Ia tahu suara itu, sangat tahu. Perlahan ia menoleh, dan saat melihat mereka, wajahnya berubah. Bukan marah, bukan senang, tapi bingung. "Ibu, ayah, Kak Raka," katanya pelan. Tidak ada yang langsung mendekat, seolah mereka semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu melangkah lebih dulu, perlahan, hati-hati. "Dira," suaranya bergetar. Dira berdiri, tapi tidak mendekat. Jarak di antara mereka terasa nyata, bukan hanya secara fisik. Untuk beberapa detik tidak ada yang bicara. Lalu akhirnya, ayah maju satu langkah. "Maaf ya nak." Kalimat itu sederhana, pendek, tapi terasa sangat besar. Dira terdiam, matanya langsung berkaca-kaca. Ia tidak pernah mendengar itu sebelumnya. "Ayah salah," lanjut ayah. Suaranya tidak lagi tegas, tidak lagi keras. "Ayah terlalu fokus pada satu hal, sampai lupa melihat kamu." Ibu tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia mendekat dan langsung memeluk Dira. "Maaf ya, maaf banget," katanya sambil menangis. Dira membeku. Untuk beberapa detik, ia tidak langsung membalas pelukan itu, karena ia tidak tahu harus bagaimana. Selama ini, ia hanya ingin didengar. Dan sekarang, saat itu benar-benar terjadi, ia merasa campur aduk. Raka berdiri tidak jauh dari mereka. Matanya juga mulai basah. "Dir," katanya pelan. Dira menoleh. "Maaf ya, aku juga salah," lanjut Raka. "Aku nggak pernah sadar." Dira menatap mereka satu persatu. Ayah, ibu, Raka. Semua terlihat berbeda. Bukan karena wajah mereka berubah, tapi karena cara mereka melihatnya berubah. Air mata Dira akhirnya jatuh. "Kenapa baru sekarang?" bisiknya. Pertanyaan itu tidak menyalahkan, tapi penuh rasa sakit. Ibu memeluknya lebih erat. "Karena kami bodoh,
Kami baru sadar setelah kamu pergi." Dira menutup matanya. Air matanya semakin deras. Semua perasaan yang selama ini ia tahan kembali muncul. Tapi kali ini ia tidak menahannya. Ia membalas pelukan itu. Pelan tapi pasti. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar dipeluk. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara perasaan. Ayah berdiri di depan mereka. Matanya juga berkaca-kaca. "Ayah nggak janji langsung sempurna," katanya pelan. "Tapi ayah mau belajar." Kalimat itu sederhana, tapi jujur. Dira menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, kerendahan hati. "Kalau aku pulang," kata Dira pelan. Semua langsung memperhatikan. Apa semuanya bakal berubah? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ayah menarik nafas dalam. Jawabnya, "Kita coba sama-sama." Tidak ada janji berlebihan, tidak ada kata-kata sempurna, tapi cukup untuk terdengar nyata. Dira terdiam. Ia berpikir, ia tidak ingin kembali ke keadaan yang sama. Ia tidak ingin kembali merasa tidak terlihat. Tapi ia juga masih sayang. Ia menatap nenek yang berdiri di pintu. Nenek mensenyum kecil, mengangguk pelan, seolah berkata, "Tidak apa-apa mencoba." Dira menarik nafas panjang. "Aku mau pulang," katanya akhirnya. Ibu langsung menangis lagi. Raka tersenyum lega. Ayah mengangguk. Hari itu, bukan semua masalah selesai. Bukan semua luka langsung sembuh. Tapi satu hal pasti, mereka sudah mulai berjalan menuju sesuatu yang lebih baik. Karena memperbaiki yang retak memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Perjalanan pulang dari rumah nenek terasa berbeda. Bukan lagi perjalanan yang penuh kecanggungan seperti saat mereka berangkat. Tapi juga belum sepenuhnya hangat. Masih ada jarak. Masih ada rasa hati-hati. Namun kali ini ada sesuatu yang baru. Usaha. Dira duduk di kursi belakang, di samping Raka. Ia tidak banyak bicara, tapi juga tidak lagi memalingkan wajah seperti sebelumnya. Sesekali ia melirik ke depan, melihat ayah yang sedang menyetir. Melihat ibu yang duduk diam, tapi sesekali menoleh ke arahnya melalui kaca. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji berlebihan. Namun, keheningan kali ini terasa berbeda. Tidak lagi dingin. Sampai di rumah, Dira berdiri di depan pintu. Ia menatap rumah itu sejenak. Rumah yang sama, tempat yang sama, tapi dengan perasaan yang berbeda. "Masuk, Nak," kata ibu pelan. Dira mengangguk. Ia melangkah masuk. Perlahan. Rumah itu masih sama, tapi kali ini ia mencoba melihatnya dengan cara yang baru. Hari-hari setelah itu tidak langsung berubah sempurna. Tidak ada keajaiban yang tiba-tiba membuat semuanya baik-baik saja. Namun, ada hal-hal kecil yang mulai berbeda. Pagi hari, untuk pertama kalinya, ibu mengetuk pintu kamar Dira. Tok-tok. "Dira, sudah bangun?" Dira yang sedang duduk di tempat tidur sedikit terkejut. Ia tidak langsung menjawab. "Kalau belum gak apa-apa, ibu cuma mau bilang sarapan sudah siap," lanjut ibu dengan suara lembut. Dira menatap pintu. Ada sesuatu yang hangat di dadanya. "Iya Bu, aku keluar," jawabnya. Di meja makan suasana masih canggung. Namun kali ini ada perubahan kecil. Ibu meletakkan piring di depan Dira. Lengkap, sama seperti yang diberikan kepada Raka. Dira menatap piring itu sejenak, lalu menatap ibu. Ibu tersenyum kecil. Tidak berlebihan, tapi tulus. Dira membalas dengan senyum pelan. Raka yang melihat itu ikut tersenyum. Ayah duduk di kursinya. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu. "Dira," panggilnya. Dira menoleh. "Pameran kamu masih jadi hari Sabtu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Dira itu berarti banyak. "Iya," jawabnya pelan. Raka mengangguk. "Keren sih, aku nggak kepikiran bisa gambar kayak gitu." Dira tersenyum kecil. Sementara itu, ibu mulai mencoba hal-hal sederhana, seperti duduk di kamar Dira, atau bertanya tentang sekolahnya. "Teman-teman kamu gimana?" tanya ibu suatu malam. Dira menjawab pelan. Awalnya canggung, tapi perlahan mulai terbiasa. Ayah juga berubah. Meski tidak banyak bicara,
Ia mulai menunjukkan perhatian dengan caranya sendiri. Seperti saat ia berhenti sejenak di depan kamar Dira. "Kalau butuh apa-apa, bilang ya," katanya. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat Dira merasa tidak sendirian. Akhirnya, hari yang ditunggu tiba. Hari pameran. Sekolah terlihat lebih ramai dari biasanya. Banyak orang tua datang. Banyak karya dipajang. Dira berdiri di dekat hasil gambarnya. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak tahu apakah keluarganya benar-benar akan datang. Beberapa menit berlalu. Ia mulai gelisah. Namun kemudian, ia melihat mereka. Ibu, ayah, dan Raka datang bersama. Dira terdiam. Matanya langsung berkaca-kaca. Ibu memandaikan tangan. Raka senyum lebar. Ayah berjalan mendekat. Matanya langsung tertuju pada gambar Dira. "Ini karya kamu?" tanyanya. Dira mengangguk pelan. Ayah melihat dengan seksama. Lebih lama dari siapapun yang pernah melihat sebelumnya. "Bagus," katanya. Suaranya pelan, tapi penuh makna. Ibu juga mendekat. "Indah banget, Nak," jawabnya. Raka menepuk bahu Dira. "Gila sih, ini keren banget." Dira tidak bisa menahan air matanya. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia merasa cukup. Hari itu, untuk pertama kalinya, Dira tidak berdiri sendiri. Ia berdiri bersama keluarganya. Mungkin mereka belum sempurna. Mungkin masih akan ada kesalahan. Tapi mereka sudah belajar satu hal penting. Bahwa cinta tidak boleh berat sebelah. Bahwa setiap anak berhak untuk dilihat, didengar, dan dihargai. Dan sejak hari itu, rumah itu perlahan berubah. Menjadi tempat yang tidak hanya hangat, tapi juga adil. Karena pada akhirnya, keluarga bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang mau saling memahami.